Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar matematika wajib. Mari kita mulai dengan bismillah. Untuk materi hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai transformasi geometri. So, enjoy it! Baik, hari ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan transformasi? Nah, jadi transformasi itu adalah perpindahan. Jadi nanti ada suatu titik atau ada suatu garis yang ditransformasikannya. Berarti nanti titik dan garis tersebut akan melakukan perubahan. Nah, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang translasi atau pergeseran. Di sini rumus untuk translasi adalah jika P itu adalah suatu titik itu berarti kan ada X, ada Y. Berarti nanti X, Y ditranslasi dengan T itu adalah lambang dari translasi. Nah, translasi ini titiknya adalah A dan B. Maka nanti rumusnya yaitu ini. P X, Y, terus di sini ditranslasikan dengan titik A dan B, maka akan menghasilkan P aksen, atau nanti ini adalah bayangan. Bayangannya disebut P aksen, yaitu dimana translasinya nanti gimana? Jadi X, titik yang awal X ini ditambahkan dengan titik translasinya, berarti X ditambah A, koma Y-nya juga ada translasinya, yaitu titik B, berarti Y ditambah B. Ini nanti P aksennya ini. Nah, atau kalau misalkan dijadikan dengan matriks, berarti nanti seperti ini. X aksen sama dengan X ditambah A. Y aksen sama dengan Y ditambah B. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya yaitu tentukan bayangan dari titik A, yaitu titik A-nya adalah min 7,5 yang ditranslasikan oleh T, yaitu min 2 dan 1. Berarti di sini A-nya itu min 2, B-nya itu 1. Ya, kita tandain, berarti di sini X, di sini Y, di sini A, di sini B. Berarti nanti berdasarkan rumus P X, Y ditranslasikan dengan T, A, B, maka akan menghasilkan P aksen X plus A, Y plus B. Berarti kita tulis saja di sini titiknya A, berarti kalian ganti A, X-nya yaitu min 7,5 ditranslasikan T-nya dengan A-nya itu adalah min 2, B-nya adalah 1. Berarti nanti A aksen sama dengan X plus A, berarti X yaitu min 7 ditambah A-nya itu adalah min 2, koma Y-nya adalah 5 ditambah B-nya adalah 1. Berarti nanti akan sama dengan A aksen sama dengan di sini berarti X-nya min 7 ditambah min 2, yaitu min 9, 5 ditambah 1 yaitu adalah 6. Jadi nanti hasil bayangan A-nya itu adalah min 9,6. Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua ini adalah tentukan bayangan garis min Y plus 3X sama dengan 4 yang ditranslasikan melalui vektor 1 min 1. Nah, kalau yang tadi adalah titik, sekarang garis. Bagaimana caranya? Kita buat dulu nih. Tadi ada matriksnya. Kita tahu rumus matriksnya itu tadi adalah X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Oke, berarti sama dengan X nya tetap X karena bukan titik, jadi kita tetap tulis X
ditambah A-nya itu adalah tadi translasinya, A-nya itu adalah 1, B-nya berarti Y plus di sini B-nya adalah min 1. Berarti nanti kita dapat apa? X aksen sama dengan X ditambah 1, Y aksen sama dengan Y plus sama min 1, berarti Y dikurang 1. Nah, karena garis, di sini kan tadi garis itu awalnya yaitu Y biasa sama X biasa. Berarti nanti kita ubah si Y biasa ini sama X biasa diubah menjadi aksen ini, bayangannya. Jadi nanti kita ubah gimana? Kita pindah biar jadi X sama dengan, berarti X plus 1 sama dengan X aksen. Ini saya balik ya, dari yang tadinya di kanan jadi di kiri. Berarti X sama dengan X aksen dikurang 1. Yang ini berarti Y min 1 sama dengan Y aksen. Berarti Y sama dengan Y aksen ditambah 1. Jadi kita udah dapet nih di sini X-nya dan Y-nya. Nah, setelah itu diapakan? Baru kita ganti si Y dan X ini dengan yang kita sudah dapat bayangannya tadi, aksennya ini. Berarti min Y ditambah 3X sama dengan 4. Min Y-nya tadi akan sama dengan ini. Min Y aksen ditambah 1 ditambah 3. X-nya diganti dengan ini. X aksen dikurang 1 sama dengan 4. Berarti nanti hasilnya saya tulis di sini ya. Jadinya min dikali aksen berarti min Y aksen, min dikali plus 1 berarti min 1, ditambah 3 dikali X aksen berarti 3X aksen, 3 dikali min 1 min 3 sama dengan 4. Berarti kita tulis di sini urut aja X, Y baru angka. Berarti 3X aksen min Y min 1 min 3 adalah min 4 sama dengan 4. Berarti 4 ini kita pindah sebelah kiri. 3X aksen min Y min 4 min 4 sama dengan 0. Berarti 3X aksen min Y aksen ya ini ya min 8 sama dengan 0. Jadi bayangan dari garis min Y plus 3X sama dengan 4 yang ditranslasikan melalui vektor 1 min 1 yaitu 3X aksen min Y aksen min 8 sama dengan 0. Jadi kalau untuk translasi seperti itu ya, hanya ditambahkan dengan pergeserannya itu berapa. Oke, kita lanjut ya ke transformasi yang kedua. Untuk transformasi yang kedua yaitu refleksi. Nah, refleksi ini artinya adalah pencerminan. Pencerminan ini ada beberapa. Yang pertama itu ada terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X rumusnya yaitu di sini titik A X, Y yang direfleksikan, refleksi itu lambang M, terhadap sumbu X, maka A aksennya atau bayangan titik A-nya itu adalah X, min Y. Jadi X-nya tetap, yang berubah adalah Y menjadi min Y. Kemudian terhadap sumbu Y, rumusnya yaitu A X, Y, refleksi terhadap sumbu Y, maka A aksennya atau bayangan A-nya yaitu min X, Y. Yang berubah adalah X-nya. Yang tadinya X jadi min X. Y-nya tetap. Terus yang ketiga terhadap garis Y sama dengan X. Rumusnya A X, Y refleksi terhadap Y sama dengan X, maka A aksennya yaitu Y, X. Jadi dibalik. Yang tadinya XY jadi YX. Kemudian terhadap garis Y sama dengan min X. Rumusnya A X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka A aksennya menjadi
min Y, min X. Jadi selain dibalik, ditambahkan minus. Rumus yang kelima, terhadap garis X sama dengan H. Maka rumusnya A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka A aksennya yaitu 2H min X, Y. Ya, jadi yang berubah cuma X-nya, Y-nya tetap. Kemudian terhadap garis Y sama dengan K, maka rumusnya A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka A aksennya adalah X, 2K min Y. Nah, yang terakhir yaitu terhadap titik asal 0,0. Rumusnya A, X, Y direfleksikan terhadap titik 0, maka hasilnya, bayangannya, A aksen min X, min Y. Jadi keduanya ditambahkan minus. Oke? Selanjutnya kita masuk ke contoh pencerminan. Di sini contohnya diketahui titik P min 11, min 8. Tentukan bayangan titik P yang direfleksikan. Pertama, terhadap sumbu Y. Kedua, terhadap garis Y sama dengan 4. Ketiga, terhadap titik asal. Untuk yang pertama, terhadap sumbu Y. Kita lihat, di situ ada berdasarkan rumus A, X, Y, maka pencerminan terhadap titik Y, terhadap sumbu Y, akan menghasilkan bayangan titik A, yaitu min X, Y. Maka kita tulis P min 11, min 8. Ya, di sini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka P aksennya yaitu min X. Berarti tulis min dulu. Terus kita masukin nilai X-nya. Ternyata di sini nilai X-nya adalah min 11. Jadi diperhatikan lagi ya, lihat X-nya di situ. Kalau misalkan di sini ada min, tetap berarti minnya 2 kali. Tapi kalau nggak ada min, minnya sekali aja. Koma, Y-nya di situ tetap, berarti min 8. Sama dengan P aksen, yaitu min 11, min dikali min hasil positif, 11, min 8. Jadi bayangan titik P min 11, min 8 yang direfleksikan terhadap sumbu Y yaitu adalah 11, min 8. Yang kedua, terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, di sini rumusnya yaitu A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka akan menghasilkan bayangan titik A, X, 2K min Y. K-nya itu yang mana? K-nya itu ya ini, yang sama dengan dari Y-nya. Kalau tadi X sama dengan H, sama, berarti H-nya itu adalah yang sama dengan ini. Oke, maka di sini P min 11, min 8, M Y sama dengan K-nya 4, maka P aksennya kita tulis di sini X-nya tetap, berarti min 11. 2K, K-nya adalah 4. K-nya 4 di sini, maaf tulisnya 4. Berarti dikurang Y-nya adalah min 8. Berarti sama dengan P aksen min 11 tetap. 2 dikali 4 adalah 8, min dikali min adalah plus 8. Berarti sama dengan P aksen min 11, 8 ditambah 8, 16. Jadi, titik P yang direfleksikan terhadap garisnya sama dengan 4, hasilnya yaitu min 11, 16. Ya, ingat K-nya itu adalah dia di sini dan sama dengan itu. Kemudian yang ketiga, terhadap titik asal. Rumusnya tadi terhadap titik asal itu A, X, Y direfleksikan terhadap titik asal atau 0,0 akan menghasilkan A aksen yaitu min X, min Y. Maka kita tulis P
min 11, min 8 M 0, maka P aksennya adalah min, X nya adalah min 11, min, Y nya adalah min 8. Berarti P aksennya adalah min dikali min 11 adalah 11, min dikali min 8 adalah 8. Jadi titik P min 11, min 8 yang direfleksikan terhadap titik asal akan menghasilkan bayangan P aksen 11,8. Seperti itu untuk rumus pencerminan dan contohnya. Kita lanjutkan untuk transformasi yang setelahnya. Untuk transformasi yang ketiga yaitu mengenai rotasi atau istilahnya adalah perputaran. Nah, di sini akan saya jabarkan untuk rumusnya yaitu terhadap pusat 0,0. Nah, rumus dari transformasi rotasi ini yaitu A X, Y dirotasikan dengan pusatnya 0 dan terhadap sudut alfa, maka hasil rotasinya adalah A aksen X cos alfa dikurang Y sin alfa, X sin alfa dikurang Y cos alfa. Jadi kalian juga harus paham dan masih ingat untuk sin dan cos dari sudut untuk trigonometri kelas 10 waktu itu. Ya, diingat lagi dari sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90. Kemudian cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, dan cos 90. Atau nanti bisa juga minus 30, minus 45, atau bisa juga 120, 150. Itu caranya bagaimana? Diingat kembali dan dilihat kembali pelajaran kelas 10-nya. Nah, di sini untuk rotasi, jadi nanti ada keterangannya itu berlawanan arah dengan jarum jam atau searah dengan jarum jam. Jika sudutnya berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya akan bertanda positif. Tapi kalau dia searah jarum jam, maka sudut itu akan bertanda negatif. Jadi gimana maksudnya? Misalkan nanti dalam soal rotasi sebesar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka nanti 90-nya itu akan bernilai positif. Kalau 90 derajat searah dengan jarum jam, maka nanti 90 derajatnya itu akan bertanda negatif. Jadi min 90 derajat. Kita langsung lihat contohnya. Di situ tentukan bayangan titik B 8,2 yang dirotasikan berlawanan jarum jam sebesar 30 derajat. Berlawanan jarum jam, maka tadi tandanya adalah positif. Jadi nanti plus 30 derajat. Nggak usah ditulis plusnya, nggak apa-apa karena dia udah pasti positif kalau tanpa ditulis. Nah, di sini berdasarkan rumus A X, Y dirotasikan terhadap pusat 0 dan sudut alfa, maka A aksennya adalah X cos alfa dikurang Y sin alfa, X sin alfa dikurang Y cos alfa. Kita langsung tulis, berarti di situ ada titik B 8,2, berarti X-nya 8, Y-nya 2. Dirotasikan terhadap pusatnya 0 dan sudutnya adalah 30 derajat. Positif ya. Berarti nanti B aksennya adalah X cos alfa, berarti X-nya di situ 8 cos 30 derajat dikurang Y 2 sin 30 derajat. Alfa itu sudutnya ya berarti ya. Terus koma X sin alfa 8 sin 30 derajat dikurang Y cos alfa 2
cos 30 derajat. Berarti sama dengan B aksen sama X ini berarti 8 kali cos 30 adalah setengah akar 3 dikurang 2 sin 30 adalah setengah, koma 8 dikali sin 30 adalah setengah dikurang 2 dikali cos 30 setengah akar 3. Maka nanti di sini bisa kita sederhanakan ya, dibagi jadi 4. Sini habis ya, tinggal 1. Sini juga bagi jadi 4. Sini habis tinggal 1. Jadi nanti B aksennya adalah 4 dikali 1 dikali akar 3, 4 akar 3 dikurang 1, koma di sini 4 kali 1 adalah 4 dikurang 1 dikali akar 3 akar 3. Jadi nanti bayangan titik B 8,2 yang dirotasikan berlawanan jarum jam sebesar 30 derajat, maka bayangannya adalah 4 akar 3 min 1, 4 min akar 3. Sampai sini nggak usah disederhanakan lagi karena dia kan nggak bisa bilangan biasa dikurangi dengan akar, atau akar dikurang bilangan biasa, itu nggak bisa. Jadi cukup sampai di sini aja untuk hasilnya. Oke. Lanjut transformasi yang terakhir, yaitu dilatasi. Dilatasi ini istilahnya adalah diperbesar atau diperkecil, tergantung untuk perkaliannya. Kalau diperbesar berarti misalkan 3 kali lipatnya. Kalau diperkecil berarti misalkan setengahnya atau sepertiganya, seperti itu. Nah, di sini dilatasi ada 2, terhadap pusat 0,0 dan terhadap pusat A, B. Kita lihat di situ rumus untuk pusat pusat 0,0 yaitu titik A misalkan X, Y akan didilatasi dengan pusat 0,0 dan K. Maka A aksennya adalah K dikali X, K dikali Y. Kemudian yang kedua, terhadap pusat A, B, maka rumusnya adalah di sini kalau misalkan ada titik A, X, Y didilatasi terhadap pusat A, B sebesar K, maka bayangannya adalah A aksen K dikali X dikurang A ditambah dengan A, koma K dikali Y dikurang B ditambah B. Contohnya di sini, tentukan bayangan titik Q 3, min 9 yang didilatasi yang pertama dengan pusat 0,0 sebesar 1/3, yang kedua dengan pusat 2,9 sebesar 3. Kita jawab dulu yang A. Berdasarkan rumus A, X, Y yang dilatasi dengan pusat 0 sebesar K, maka A aksennya adalah KX, KY. Maka di sini ada Q. Terus titiknya ada 3, min 9 didilatasikan terhadap pusat 0,0 dan K-nya ini adalah 1/3. Maka Q aksennya adalah K dikali X, berarti K-nya atas adalah 1/3 dikali X-nya di situ ada 3, 1/3 K dikali Y-nya adalah min 9. Berarti sama dengan Q aksen 1/3 dikali 3 adalah 1 ya. Bisa coret. Kemudian 1/3 dikali min 9 adalah di sini min 3. Jadi bayangan titik Q 3, min 9 yang didilatasi dengan pusat 0 sebesar 1/3 adalah 1, min 3. Untuk yang kedua, berdasarkan rumus A, X, Y yang didilatasikan terhadap pusat A, B sebesar K, maka A aksennya adalah K dikali X dikurang A ditambah A, K dikali Y dikurang B ditambah B.
Maka kita jawab titik Q-nya adalah 3,-9. Didilatasikan dengan titik 2,9 sebesar 3. Maka di sini Q aksen yaitu K-nya adalah 3 dikali X-nya adalah 3 dikurang A-nya itu yang depan ini 2 ditambah A-nya lagi 2 koma K-nya lagi 3 Y dikurang B-nya adalah -9 Y-nya adalah 9 ya, bukan -9. Tadi Y-nya juga salah, Y-nya yaitu -9 dikurang B-nya adalah 9 ditambah B-nya lagi adalah 9. Ya, jangan sampai ketukar dan kelibet-libet seperti tadi. Jadi Y-nya adalah -9, B-nya itu adalah 9. Langsung kita hitung sama dengan Q aksen 3 dikali 3 dikurang 2 adalah 1 ditambah 2, 3 dikali -9 -18 ditambah 9. Berarti sama dengan Q aksen 3 dikali 1 3 ditambah 2 adalah 5, 3 dikali -18 itu adalah -54, kemudian ditambah 9 adalah -45. Jadi Q yang didilatasikan dengan pusat 2,9 sebesar 3 hasilnya adalah 5,-45. Jadi di situ ya tadi ada 4 untuk transformasi, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Dan rumusnya masing-masing sudah saya jabarkan beserta contohnya tadi. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih, sampai di sini pelajaran kita untuk matematika wajib mengenai transformasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.